Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulfiandari dari kelas Biologi B Universitas 19 November Kolaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang genetika seks. Nah, materi ini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Kromosom Seks dan Evolusi Dimorfisme Seksual. Nah, baiklah, langsung saja. Evolusi seks kromosom umumnya telah terkait dengan pengaruhnya terhadap penentuan jenis kelamin. Nah, mengevaluasi gagasan bahwa kromosom seks juga berperan penting dalam evolusi seks, ciri-ciri yang biasanya dimorfik. Nah, sebagai premis, berasumsi bahwa hasil dimorfisme seksual dari seleksi alam yang menyukai perbedaan memiliki karakteristik fenotip dalam kedua jenis kelamin. Misalnya pada domba Bigor, ukuran dan bentuk tanduk adalah jenis kelamin biasanya dimorfik. Masih terulang kembali, tanduk jantan mungkin merupakan adaptasi kompromi antara kebutuhan untuk tabrakan head to head yang tumpul melawan laki-laki dan bertindak untuk sebagai senjata melawan predator. Nah, kemudian menurut Glucksmann tahun 1981 mengemukakan bahwa ciri-ciri seperti pertumbuhan laju termoregulasi, laju metabolisme, bioritme, modalitas sensorik, dan lebar. Berbagai ciri-ciri lain berbeda antara jenis kelamin dalam nilai optimal mereka. Nah, kemudian karakteristik yang disukai secara selektif dalam satu seks tetapi dipilih melawan dalam keinginan lain disebut sebagai antagonis seksual. Dipertimbangkan evolusi secara seksual sifat dimorfik dari monomorfik negara. Misalnya menggunakan bukti lentologis dan taksonomi untuk berpendapat bahwa tanduk dimorfik secara seksual of bighorn domba berevolusi dari seksual nenek moyang monomorfik. Nah, lanjut saja kemudian pada evolusi dimorfisme seksual di ukuran tanduk bisa berjalan dengan dua cara. Mana cara yang pertama, peningkatan frekuensi yang meningkatkan ukuran tanduk pada jantan tetapi tidak pada wanita. Kemudian cara yang kedua, ada peningkatan dalam frekuensi gen yang meningkatkan tanduk ukuran pada kedua jenis kelamin, diikuti oleh evo larutan gen. Nah, pengubah yang dibatasi ekspresi peningkatan ukuran tanduk menjadi laki-laki. Nah, penumpukan awal antagonis seksual gen mistik yaitu gen yang menghasilkan jenis kelamin fenotip antagonistik dalam kumpulan gen dan memulai evolusi sifat dimorfik seksual. Nah, pertimbangkan yang besar populasi bahwa kawin acak dengan non-generasi yang tumpang tindih dan kesesuaian konstan nilai-nilai Nash. Nah, kemudian diasumsikan bahwa lokus A kode untuk al antagonis seksual yang langka lele atau AL atau alel mapan A2 yang menghasilkan sifat dengan kebugaran unit di kedua jenis kelamin. Nah, gen antagonis seksual akan meningkat ketika langkah setiap kali berikut di kesetaraan terpenuhi. Interpretasi biologis dan interkesetaraan adalah ketika gen A ada di paling tidak dominan sebagai yaitu kurang lebih dari 0,5. Lalu kondisi yang diperlukan untuk X-linked gen meningkat ketika jarang lebih rendah ketat daripada gen autosomal. Nah, kemudian peningkatan awal frekuensi gen antagonis seksual ketika kerugian pada satu jenis kelamin melebihi keuntungan bagi yang lain. Nah, gen ini tidak biasanya meningkat menjadi fiksasi, tetapi memiliki frekuensi gen atau equilibrium intermediate. Nah, untuk menghasilkan dimorfis seksual gen antagonis pada akhirnya harus tetap dan ekspresi mereka menjadi seks terbatas. Nah, evolusi gen pemodifikasi yang membatasi ekspresi seksual gen teganustik dengan jenis kelamin di mana mereka berada disukai secara selektif.
Nah, begitu gen antagonis seksual menjadi gen meningkat, frekuensi akan ada menjadi seleksi untuk ekspresi gen yang dibatasi dengan jenis-jenis kelamin sion. Nah, langkah selanjutnya dalam evolusi dimorfisme seksual adalah penumpukan gen, yaitu pengubah yang membatasi expression dari gen antagonis ini. Nah, seksual ke seks yang disukai secara selektif. Nah, jika pengubah terbatas, jenis kelamin itu berevolusi akan menekankan rata-rata nilai, yaitu hilangnya kebugaran untuk jenis kelamin tidak disukai oleh antagonis seksual gen. Nah, pada frekuensi gen berbeda terkait X pada dua jenis kelamin dapat memfasilitasi evolusi dimorseksual. Nah, jika gen mengkode untuk seksual, ciri-ciri antagonis dominan H lebih besar dari satu. Nah, dan mendukung seks homogametik atau bersifat resesif, dan mendukung seks heterogametik. Nah, kemudian lipatan jarang bahkan biaya untuk satu jenis kelamin jauh melebihi keuntungan bagi jenis kelamin lainnya. Nah, jika ada variasi genetik genom untuk antagonis seksual sifat, maka gen terkait akan meningkat bila langkah rentang yang jauh lebih luas kondisi dibandingkan dengan autosom. Nah, akibatnya X terkait seksual antagonistik seharusnya lebih mungkin terlibat dalam evolusi seksual di sifat morfik. Nah, begitu gen ini mulai meningkat, frekuensi akan terjadi secara alami. Pilihan untuk modifikator yang dibatasi jenis kelamin itu dibatasi oleh ekspresi seksual antar gen. Nah, hal ini juga penting untuk menunjukkan bahwa tidak menyeratkan kromosom seks adalah prasyarat untuk evolusi seks dimorfisme seksual. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.